Halo, perkenalkan nama saya Valentinus Avensius. Saya mau remedial spreadsheet, yaitu saya ingin mempelajari bab 2, yaitu tentang mengentry dan mengelola data berdasarkan karakter sel. Pertama kali membuka Microsoft Excel atau spreadsheet, kita akan jumpa saat worksheet atau lembar kerja. Di dalam worksheet terdapat kotak-kotak yang biasanya disebut dengan barisan atau row, kolom dan sel atau shell. Barisan atau row diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan 1,048,576. Kolom itu ditandai dengan abjad sampai dengan X, F, dan D. Atau jika dijumlahkan sekitar 16.384 kolom. Lalu sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, seperti sel A1 artinya berada di kolom A barisan ke-1. Alamat sel akan terlihat pada name box. Range adalah gabungan beberapa sel, contohnya range A1 dan A5. Name box adalah tempat posisi sel yang sedang aktif. Sel ini sangat bermanfaat bagi pengguna spreadsheet atau Microsoft Excel karena menjadi media mengelola data, rumus, dan fungsi untuk memudahkan proses kerja. Beberapa hal yang harus dipahami terkait dalam worksheet spreadsheet sebagai berikut. 1. Petunjuk sel atau cell pointer. Langkah-langkah untuk memindahkan petunjuk sel dapat dilakukan dengan menggunakan mouse dan tombol keyboard sebagai berikut. Seperti ini. Ya pokoknya yang di sini lah. Oke. Kedua, pengaturan sel. Yang kedua adalah pengaturan sel. A. Mengubah ukuran sel. Ukuran sel dapat diubah sesuai keinginan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Menggunakan mouse. Untuk melebarkan kolom, letakkan mouse pointer pada sel kanan kotak kolom, kemudian klik. Tahan dan geser sesuai dengan keinginan. Demikian juga untuk meninggalkan baris, letak mouse print yaitu pada sisi bawah kotak baris. Kemudian klik kanan dan tahan sesuai dengan keinginan. Lihat contoh sebagai berikut ya. Yang ini. 2. Menggunakan tab ribbon. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik format, klik column width atau untuk melebarkan kolom, klik row height untuk meninggikan kolom atau barisan, klik ukuran misalnya 20, lalu klik OK. Langkah kedua adalah memberi garisan pada sel. Memberi garisan pada sel dilakukan agar bentuk tabel terlihat lebih jelas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Seleksi sel yang akan diberi garis. Klik home, klik tanda panah, browse, ya itulah saya tidak tahu. Pilih garis yang ingin digunakan, misalnya all borders untuk semua langsung. Langkah ketiga adalah memberi warna sel. Pemberian pada warna sel dapat digunakan sebagai perbedaan antara kategori yang lebih mudah proses pembacaannya. Untuk memberi warna sel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih sel yang akan diberi warna,
klik tanda fill color, pilih warna yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah menyisipkan sel. Langkah-langkah untuk menghapus sel yang tidak diperlukan adalah sebagai berikut. Klik sel yang akan disisipkan, klik tanda panah insert, klik insert cell. Pilih opsi yang diinginkan seperti shift cell right atau menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelum dari ke kanan, sebelah kanan. Shift cell down menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelum ke bawah. Kalau enter row menyisipkan baris. Kalau enter column menyisipkan kolom. Klik OK, selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut. Yang kayak gini. Yang ini. Lanjut. Yang ke E adalah menghapus sel. Langkah untuk menghapus sel yang tidak diperlukan adalah sebagai berikut. Klik sel yang akan dihapus, misalnya Bandung, sel B4. Klik tanda panah delete, lalu klik delete cell. Pilih opsi yang diinginkan seperti yang tadi, lalu klik OK. Lanjut ke jenis data. Terdapat beberapa tipe kata yang sering digunakan dalam spreadsheet, yaitu sebagai berikut. 1. Data alpha, number atau teks. Data alpha, numeric atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf abjad A sampai Z dan simbol-simbol seperti underscore, pagar atau lainnya. Angka 0 sampai 9. Lalu tidak akan diproses secara matematika pada tipe data saat ini. Data dengan tipe ini dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh tabel prefix berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis jika data yang dimasukkan adalah data angka, tapi kita ingin menganggap seperti alpha, number, numeric atau teks. Kita harus mengetik tabel prefix sebelum data tersebut seperti 2012. Perhatikan contoh sebagai berikut. Langkah kedua adalah data numeric atau angka. Data numeric angka merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9, waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data dengan tipe ini tidak boleh didahului oleh tabel preksi. Data number ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. 3. Data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Fungsi matematika. Sebagai fungsi formula lainnya, tipe data ini merupakan tipe data terpenting dari spreadsheet karena akan sering digunakan dalam pengolahan kata. Pengaturan data. 1. Memperbaiki data. Jika terjadi kesalahan pengetikan data pada sel C6 atau iklan dibayar di muka, yang seharusnya adalah sewa gedung dibayar muka, langkah-langkah memperbaikinya adalah 1. Letakkan pointer pada sel C6, tekan tombol F2 pada keyboard, perbaiki data menjadi sewa gedung dibayar muka, atau klik kotak formula bar kemudian tulis perbaikannya. 2. Menyalin data. Data antara sel dan sheet dapat disalin. Contohnya data antar sel dari sel B2 ingin disalin ke D4. Langkah-langkahnya adalah klik kanan di sel B2, pilih copy, klik sel D4, pilih paste atau CTRV. Sedangkan langkah-langkah untuk menyalin data,
Antara lain adalah blok data dari sheet 1 yang akan disediakan, klik kanan, pilih copy, klik sheet 2, klik kanan pada sel tujuan, pilih paste. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.